nama girl group nanti gue dihujat lagi soalnya Iya. itu Cherry Bell ya. Jadi nama idol grupnya itu apa, namanya JKT48, which is Jakarta 48. Nah nggak tahu kalau misalnya nanti pindah ke IKN jadi apa. Nah pokoknya sekarang kalau cerita Kanats pas audisi gimana? Maksudnya Pas audisi. proses audisinya Aku gimana? ngasal sih jujur itu audisi kayak. Gue ngeliatnya kayak mungkin lewat kepribadian kali ya dilihatnya gitu. Iya sama dari hoki sih Zep. Iya mungkin. Keren Sedangkan dulu pas aku SMP itu aku inget banget dulu tuh aku dibully karena JKT karena orang-orang bilang kayak ih kamu pasti itu ya yang bau bawang. Iya yang kayak gitu-gitu. Sumpah jadi kayak ya ini si fans Jepang ini beli tiket tuh banyak banget, pokoknya sampai lama deh. Wow. Gitu kan. Ayo ikutan ngobrol. lucu banget. Udah habis. Terus langsung diganti fans lain gitu. Menarik banget terus kayak ya udah pas masuk ilpal. Wah kayak menarik banget gitu. Matkulnya apa? Sistem hukum internasional. Iya lagi etika internasional gitu. Terus kayak sistem hukum di Indo aja aku nggak tahu ada apa aja ya. Ini internasional gitu. Itu juga awkward sih. Aku ada beberapa yang nggak kenal. Maksudnya member Iya, beberapa baru ya. Iya. Terus aku kayak bingung gitu ini namanya siapa gitu. Iya ya. kita nggak tahu. Tapi makin seneng mereka lah. juga mungkin nggak tahu gitu. I want you, I need you, I love you. Di lubuk, di dalam apa di lubuk? Sorry guys. Oke, ulang. Oke guys, kalau misalnya ngomongin soal kasat kusut ataupun kayak permasalahan yang tiba-tiba ada di dunia maya gitu ya, media sosial, mungkin ada salah satu platform yang namanya X itu yang ya dulu namanya Twitter, itu biasanya ngomongin soal salah satu idola ibu kota gitu loh. Jadi gue ngelihat ini udah jadi trending topik lagi gitu. Jadi sebuah bisa dibilang idol group, which kalau misalnya kalian ada yang tahu ya, dulu tuh gue sempet jadi idol group juga, member idol group juga. Ya nyanyinya itu nyanyi kayak I want you gitu. I want you, I want you, I need you, I need you. Kalau kalian tahu. Nah, nama girl group nanti gue dihujat lagi soalnya itu Cherry Bell ya. Jadi nama idol grupnya itu apa, namanya JKT48, which is Jakarta 48. Nah nggak tahu kalau misalnya nanti pindah ke IKN jadi apa. Nah pokoknya sekarang gue udah sama temen gue nih, kita generasi sepuh, generasi 3 JKT48. Jadi aku udah sama Kanatse. Jadi kenapa gue bilang generasi sepuh? Karena sebenarnya sekarang udah sampai generasi. Sekarang udah ada sampai 13 kayaknya. Iya, maksudku kayak ya kita kan awal-awal banget ya. Jadi ya sebagai generasi yang bilang kayaknya udah tua sih jatuhnya. Udah sih, udah Kalau tua misalnya ngeliat banget. JKT48 sekarang. Jadi sebenarnya hari ini guys, gue tuh tertarik pengen ngomongin soal realita kayak kerja di dunia entertainment tuh gimana. Karena gue ngeliat sekarang tuh banyak banget yang kerja sebagai kayak content creator, Banyak banget. terus kayak di industri media jadi kayak apa e-gamers dan lain-lain, dan sebenarnya banyak banget yang itu bersilangan sama profesi gue yang lama, which is JKT48. Banyak juga member-member yang masuk ke ranah itu. Nah salah satunya ini ada Kanatse. Kanatse ini sekarang juga jadi content creator juga. Terus ya dia bakal banyak lah, kita bakal deep dive cerita juga tentang pengalaman kita berdua dulu jadi member juga kayak gimana. Itu seru ya kayaknya. Seru dong. Mungkin bisa ini Kak, kayak pas awal tuh emang kayak tertarik masuk JKT48, terus kayak mulai karir di dunia entertainment tuh gimana sebenarnya? Sebenarnya ya di JKT48 itu lah. Itu taunya Bener-bener dari awal mana? mulanya. Tahu audisi gitu. Taunya itu dari mana ya? Kayak dari temen deh. Kayak dia emang fans JKT gitu, terus kayak iseng nawarin, coba nih lu ikut ini gitu. Terus ya udah aku pun juga iseng Zat. Oh berarti karena itu dulu gak ngefans atau gimana Nggak tahu. Nah kalau kamu kayak mau udah tahu JKT kan? Jadi Iya nggak sih? Kalau kamu udah tahu member-membernya aku udah kan? tahu juga. Dulu aku pernah handshake sama Yupi. Demi? Kamu tahu gak sih? Iya gak sih? Iya Ih, kalau gak salah aku tahu. Cuman iya. itu kamu atau siapa gitu? Itu aku. Oh kamu. Terus kayak cuman dulu kan emang aku kan gak ngerti. Maksudnya gak ngerti kayak, aku ngerti lah ada idol group dan lain-lain. Cuman aku kayak gak pernah bermimpi aku jadi member juga. Kamu yang jadi dia karena gitu ya? maksudnya aku niatnya kayak aku pengen ikutin sepupuku aja. Jadi aku nemenin dia sebenarnya pas audisi. Oh sepupu kamu juga audisi? Iya jadi pas Tapi audisi. dia gak masuk? Iya sayang. Tapi Sayangnya emang seperti gitu itu. tau, aku juga iya, daftar, banyak kan temen aku kayak juga gitu kan. daftar. Iya. Kayak aku ajak, yuk barengin yuk daftar. Terus yang keterima aku doang, kayak dia enggak gitu loh. Kalau cerita Kanats pas audisi gimana?
Maksudnya Pas audisi. proses audisinya Aku gimana? ngasal sih jujur itu audisi Nah, itu kayak nyiapin apa karena gitu? aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu lagu-lagunya apa, terus nggak tahu, ya udah bener-bener nggak tahu. Dan baru sebelum masuk ke ruangan audisi, disitulah baru kayak research gitu kayak JKT itu apa, AKB itu apa, biar ada tahu-tahu gitu iya, kan. kalau Soalnya pas ditanya tahu. interview ternyata ditanya suka member siapa di AKB, terus kayak oke, untung tadi udah ingetin satu nama. Aku Seingatku inget kita banget. lewatin tahapan ini dulu, kita kirim foto, terus habis itu ditelepon. Ini telepon, iya aku juga, Tapi itu ada itu dulu, barulah interview kan masih telepon. Nah itu tuh aku lagi posisinya lagi pulang kamu, nggak salah lagi di Padang gitu, lagi ada acara Oh, keluarga, tiba-tiba udah telepon kan kayak, kepanggil nih, awalnya kayak sempat mikir penipuan gak nih Iya, ya, sama, gitu kan. sama. Tapi ternyata kayaknya real nih, yaudah deh aku balik sendiri tuh, keluarga masih pada di sana kan, aku balik sendiri demi ikut Gila, karena masih 14 tahun interview kan? ini. Iya. Gila, itu 14 sendiri? tahun. Ya udahlah nggak apa-apa sendiri gitu. Terus udah, ternyata beneran nih, ya kan. Terus ntar ada lagi tahap selanjutnya tuh yang habis interview itu tahap selanjutnya kan. Tahap selanjutnya apa ya? Karantina gak sih? Oh iya, 60 interview orang. kita lulus diumumin Enggak, diumumin RCTI dulu ya ya sih? di RCTI itu. RCTI finalis. Kayak semua yang tadi interview tuh Iya. datang ke situ kan, terus diumumin buat 60 orang Iya gitu. kayak Indonesian Idol gitu loh guys, tiba-tiba ada foto Kanatsu misalnya, Nadifa Salsabila gitu, nomor Iya. berapa gitu. Tapi itu belum selesai. Iya, itu baru diambil 60 buat jadi finalis kan. Nah, itu barulah karantina. Jadi emang panjang banget sih prosesnya. Di karantina tuh Ini sekitar kayak berapa lama Indonesian, ya? kayak Putri Indonesia gitu ya. Karantina gak tau ya, kok di memori gue sih inget gue kayak 6 bulan deh, atau kelamaan. Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Mungkin karena berat jadi berasa lama banget. Enggak, itu Jadi tuh kayak gue udah gak inget gitu. kayak setiap weekend gak sih, kayak Kamis Jumat Sabtu Minggu gitu ya? Atau Nah kapan iya, ya? cuman gak inget berapa lamanya tuh gak inget gitu. Mungkin kayak 2 bulan ya, gak nyampe 6 bulan. Gak tau, seingatku segitu. Terus tapi yang lucu tuh pas audisi, kan aku juga sama kayak Kanat. Sebenarnya aku Iya. gak nyiapin karena kayak udahlah gue gak bakal keterima juga. Kalau aku lebih ke kayak aku kayak sebenarnya pertama buat temenin, terus kedua dulu tuh itu masa-masa aku gak pede banget. Tau gak sih yang baru iya. puber ya Tapi kayak emang kita semua belum pede gak iya sih? sih, kayak aku gak berani Banyak lihat juga yang gak pede iya, gitu. aku gak berani lihat kaca gitu. Jadi Iya, aku aku kayak juga udahlah, gitu. aku gak usah nyiapin nyanyi atau apa. Tiba-tiba pas audisi aku inget banget Nyanyi. aku pikir kan ditanya bakal soal nyanyi, ngedance gitu kan. Aku masuk nih ke ruangan, terus kita ada 5 orang gitu kan masuk Iya. gitu. Terus ditanya-tanya orang-orang sebelahku tuh semuanya bilang, iya aku udah pernah casting di iklan apa, iya aku udah pernah jadi pemeran di film apa kayak gitu. pengalaman gitu ya, Iya, sharing semuanya orang ada pengalaman ya. pengalaman. Terus aku kan ditanya, terus kan aku dulu polos banget ya. Terus aku gak ngerti apa-apa kan. Terus kayak ditanya kayak, oke, kalau kamu gimana, pengalamannya apa? Terus aku bilang belum ada pengalaman. Ya udah kita tanyain hobi dong. Iya. Hobi kamu apa emang? Terus gue bilang hobi aku main game gitu. Terus mereka pikir kayak gue gamers gitu. Oh iya. Oh iya, game apa, GTA atau apa gitu kan. Oh enggak, Plants vs Zombies sama Temple Run. Ya itu mah game apa ya, game daily di sekolah. Terus itu akhirnya ditanya kayak, oke kalau gitu skill kamu apa? Gue bilang skill aku pidato bahasa Inggris. Tapi bagus loh gitu. Enggak, tapi itu kan freak banget kan. Freak banget tuh audisi buat jadi idol. Ya Terus agak berbalik dengan idol ya. terus udah gitu gue disuruh kayak gue lupa. Coba, disuruh coba nggak? Kayak gue lupa jurinya, tapi disuruh maksudnya coba. salah satu inilah petinggi yang Jepang juga gitu. Aku lupa siapa San, tapi dia bilang kayak, oke coba ngomong bahasa Inggris sekarang. Terus gue kayak jawab, sorry banget, aku nggak bisa, aku lagi gugup. Aduh, Makanya kenapa sih, Zep? gue udah kayak udah fix, gue gak bakal terima sih. Jadi kayak udahlah gue nyerah aja gitu. Terus tiba-tiba gue ditelepon, oke lulus. Kayak ke RCTI juga, hah gue bingung gitu. Iya. Jadi emang gitu sih, misal lucu kayak ceritanya tuh. Kebanyakan gue juga ngelihat beberapa member antar generasi itu juga bilang kayak mereka nemenin temen lah. Iya, kebanyakan atau kayak justru nemenin yang keluarga. iseng-iseng yang keterima tuh. Iya, maksudnya kayak ya gue ngeliatnya kayak mungkin lewat kepribadian kali ya dilihatnya gitu. Iya, sama dari hoki sih Zep. Iya mungkin dari hoki. Hoki itu nomor 1. Terus abis itu ini sih Kak sama gue sih kebantu banyak juga sebenarnya. Kan kemarin gue sempat ikut nyalek gitu ya, kampanye politik lah. Iya, itu keren banget sih Zep. Agak kaget gitu, amazed banget sama Ya Zebi. pas reuni konser gitu kocak sih, semua orang kayak kaget gitu. Zebi sekarang politik. Iya, wow, Zebi. Sumpah gue ketemu Kak Melody kan di acara kedutaan Jepang gitu, kedutaan Jepang. Terus kayak Kak Melody juga tahu, terus gue kayak sedikit malu. Bagus dong. Iya maksudnya dia, oh kamu sekarang politik gitu. Maksudnya kan lucu banget ya pivotnya. Iya, iya. Kemudian dari idol group tiba-tiba gue nyalek agak itu jauh, kan iya. aneh ya. Dan awal-awalnya tuh sebenarnya aku tuh nggak mau ini, maksudnya nggak mau masukin kayak aku ex member JKT48 atau gimana, karena aku kayak takut ngaruhin yang member-member yang masih aktif di sana kan. Tapi ya emang otomatis tiba-tiba media bikin beritanya ex member JKT48 Iya, karena gitu-gitu. Kan itu udah ada di nama kamu Iya, gitu loh. jadi secara Udah ada di langsung track udah kayak recordnya. personal branding di Iya, drag bener. gitu. Nah, kalau Kanasa rasanya kayak
efek atau kayak pengaruh dari sebagai jadi member JKT48 ini setelah keluar gimana gitu? Itu ngebantu gak buat kerja sekarang atau gimana? Untuk kerja iya ngebantu sih. Karena udah ada track record gitu ya. Pasti kayak lebih apa ya, kan udah ada embel-embelnya itu, sementara JKT juga ternyata sekarang udah makin nyala lagi nih. Kan ada kayak sempet downnya gitu kan, terus kayak baru naik lagi nih JKT48 New Era gitu-gitu. Ya udah kita pun yang sebagai ex-nya jadi kebantu ke up lagi sebenarnya secara nggak langsung. Maksudnya aku pengen bilang kayak semenjak tiba-tiba ada Rhapsody atau gimana, terus semua orang tahu JKT48, jadi sekarang jadi hot topic lagi gitu tiba-tiba. Dulu soalnya pas masa-masa kita tahun 2013-an itu sebenarnya aku ngeliatnya teman-temanku belum ngeliat JKT48 tuh keren, jadi masih kayak ih apa sih malah dikatain alay. Sumpah aku tuh dulu dikatain alay pas zaman SMP kayak aku dibully gara-gara aku masuk JKT terus kayak dikatain alay kan demi apaan apa sih? tapi karena kan dulu cakep. Tapi tuh kayak JKT-nya yang dikatain sama si gerombolan yang anak-anak gaulin ini. Gitu. Tapi sekarang mah kayak Keren semuanya banget. keren. Kayak Justru anak-anak gaul, anak Iya. apa itu udah melihat JKT udah bagus. Gitu. Bahkan gue ngelihat sekarang tuh kan tanda kesuksesan suatu kayak girl group atau idol group gitu kan, girl band tuh biasanya kayak lo dijual foto lo di depan lingkungan anak sekolah gitu. Iya. Sekarang JKT foto fake udah dijual di depan SD tuh. Oh iya serius? Makanya udah Baru sepopuler tahu. itu. Kayak Wow. gue sedangkan dulu pas aku SMP itu aku inget banget dulu tuh aku dibully karena JKT karena orang-orang bilang kayak ih kamu pasti itu ya yang bau bawang. Iya yang kayak gitu-gitu. Sumpah jadi kayak sekarang aku ikut senang juga sih, maksudnya JKT juga udah populer lagi, terus kayak udah makin banyak yang gak ngelihat itu sebagai hal aneh gitu loh. Iya. Karena aku ngeliatnya kayak banyak yang jadi itu hobi juga gitu, which is kayak gak masalah Iya, juga. bener sih. Terus kayak mungkin ini kan, terus aku juga ngeliat tren-tren sekarang kan banyak orang-orang bilang ada wota jalur TikTok lah atau gimana gitu. Nah mereka itu masih banyak yang gak ngerti soal kayak JKT itu unik karena ada beberapa peraturan-peraturan gitu loh. Iya banyak sih peraturannya. Dan kayak mungkin kalau orang yang awam tuh bingung gitu loh kayak kok bisa ya fans JKT tuh pada nurut-nurut kalau nonton konser, kok pada duduk tuh duduk, gak boleh ngerekam video tuh gak boleh gitu. Nah mungkin kan Asa boleh cerita sedikit kayak emang ada peraturan apa aja dulu kita gitu. Peraturannya mungkin yang paling utama yang orang-orang awam juga tahu nih, member JKT itu nggak boleh pacaran. Terus juga biasanya nggak boleh foto bareng kan, karena mereka ada eventnya sendiri kayak two shot gitu ya. Jadi buat fans-fans yang tahu tuh udah tahu kalau misalnya ketemu langsung nih dia nggak akan minta foto bareng. Jadi kan. mereka menghormatin gitu. Ya mungkin kalau yang awam yang nggak tahu peraturan itu ketemu pasti ngajak foto dan membernya pasti nolak sih. Dan kita emang udah harus sigap. Emang harus nolak, jadi bukannya kita sombong atau bukannya member itu sombong, tapi emang udah ada peraturannya kan. Iya namanya golden rules. Iya. Terus apa sih banyak sih? Kalau banyak sih kayak sehari-hari kan kita di teater gitu ataupun di konser, terus sebenarnya gak boleh ngerekam di dalam pakai HP pribadi gitu. Yeah. Karena itu bukan buat konsumsi publik soalnya kan orang-orang bayar gitu ya buat kayak nonton. Jadi kayak nggak semua orang sebenarnya boleh konsumsi ya footage kita lah gitu. Iya sih. Terus kalau dulu tuh aku ingat kita ada tradisi namanya tuh high touch. Oh iya dulu ya sebelum adanya COVID kayak itu dulu abis teater tuh ada kayak Iya, jadi kayak tos-tosan. ini guys, misalnya kita habis perform kayak biasa kita perform 16 lagu gitu, setlist. Nah, kita keluar, abis itu fans-fans ngantri terus kita tepokin tangannya. Iya kita baris gitu nih depan meja kayak gini. Kita kayak makasih baris. Kak, makasih Kak. Ya, jadi sebenarnya Itu lucu unik sih kayak senang juga aku ngeliat banyak penggemar baru, terus kayak oh JKT tuh ada ini, ada fanmade. Kalau dulu kan mungkin lebih intens ya. Ingat gak sih kita sempat main itu Uno. ada event OFC. Iya. Jadi buat yang fansnya member OFC Iya. tuh ada event main bareng kita, ada yang olahraga, ada yang cuma main Uno. Iya, jadi gitu. kayak bukan meet and greet sih jatuhnya, bener-bener kayak satu meja misalnya ada dua member. Lebih bonding sih ya. ya. Bonding. Kalau sekarang kan mungkin fan meet Ya soalnya kan udah cuma berjarak fansnya gitu ya. udah banyak banget Iya, juga fansnya kan. udah banyak banget. Cuman kalau dulu tuh ya tiba-tiba kita bisa jualan CD di Lawson atau Iya gitu. itu direct sellingnya tuh banyak gitu. Sebenarnya aku pernah baca nih hal-hal begini tuh kayak mungkin di mana ya, platform mana gitu, komen-komenan fans JKT. Mereka tuh pada kangen masa-masa gini loh Zed. Iya sih benar. Kayak karena sekarang lebih ya itu Lebih jauh, berjarak, banget. Kalau dulu kan kita ketemu direct selling, kita ketemu event OFC. Kalau sekarang udah nggak ada, jadi kayak mereka tuh sebenarnya kangen masa-masa itu. Kayak high touch juga sempat dibahas sama mereka, high touch gitu. Kalau Kanatsa ada nggak kayak momen yang paling Kanatsa kangenin pas JKT? Mungkin momen handshake ya. Iya lagi. Handshake tuh gitu-gitu Sumpah. seru loh. Iya itu kayak tiba-tiba ada yang dari Semarang lah berangkat kayak aku jauh ketemu kamu, terus kayak oh ini nginep Fernator kayak Iya terus kayak kita lucu ingat. gitu ngeliat mereka gugup-gugup tuh kayak lucu, gemes gitu kan.
Kalau dulu pengalaman handshake yang Kanatsu paling inget apa gitu? Aku dulu ada fansnya tuh dari dia orang Jepang gitu kan. Oh iya. Fans sepuh, tau lah pasti. Terus tuh dia beli tiket handshake banyak banget, bisa sampai lama banget durasinya kan, satu tiket tuh 10 detik ya. Iya. Dia kayak Jadi beli tuh ini banyak guys, banget. konteks sebentar. Jadi misalnya kamu beli satu CD, terus kamu salaman sama aku ataupun sama Kanatsu gitu, kayak dihitung, ada timernya. Jadi Iya, ada ada timekeeper security gitu. juga, timekeeper. Yang kayak udah 10 detik, oke langsung bergerak. Langsung udah habis Terus langsung diganti fans lain gitu. Lanjut Kak. Nah dia ini si fans Jepang ini beli tiket tuh banyak banget, pokoknya sampai lama deh. Wow. Gitu kan. Terus aku tuh kayak dia gak Bingung. bisa bahasa Indonesia lancar, aku pun juga kayak dia gak bisa bahasa tapi Jepang. bisa bahasa Indonesia dikit, bahasa Inggris. Dikit-dikit doang, bahasa Inggris juga enggak. Jadi kayak bahasa Indonesia dikit-dikit. Terus ya udah tuh kayak bingung aja mau ngobrol apa. Kadang cuma ketawa-tawa. Udah. Terus kalau enggak aku ajak teman kanan kiri itu kan kita bilik-bilik Iya, gitu iya, kan. iya. Ayo ikutan ngobrol. Lucu banget. Biar kayak gak gabut gitu kan. Tapi nggak tahu. iya sih kayak gimana ya, dulu tuh JKT rasanya emang harus multi talenta gitu. Iya karena sih, bener. belajar banyak. Sebenarnya aku tuh baru sadar juga kayak masa sekarang pas udah baru, aku kan jatuhnya baru kerja juga kan, baru tahun-tahun aku kerja kayak oh ternyata dulu banyak adaptasi juga gitu loh, tiba-tiba harus kayak ketemu sama orang kayak gimana, terus berubah lagi, misalkan fans karakteristiknya juga beda-beda kan. Iya. Terus karena dulu suka ada ini gak sih kayak identik kayak fan service khas Kanatsu gitu. Enggak sih kayak. Soalnya kan ada beberapa yang kayak member tuh fan service-nya misalnya lagi perkenalan diri terus kayak nembak mana atau ngapain gitu. Iya. Enggak, aku enggak ada. Kamu ada Zep? Enggak sih, kalau dulu kan aku juga kalau aku kan juga gak selama Kanatsu juga kan. Terus dulu paling kalau fan service itu mungkin kalau misalnya lagi pada nonton teater, aku berusaha ngedipin aja gitu. Oh, ngewing gitu ya. Iya, Dulu aku ngewing. belum bisa deh kayak ngewing gitu. Aku berusaha ngewing ke orang ataupun kayak misalnya Terus gerakan orang yang diwingin biasa gimana? Iya, biasanya kayak tapi ya itu salah satu pekerjaan kita sebenarnya ya, pekerjaan Betul, kita gimana caranya kita bisa provide rasa mereka diperhatiin itu kan. Terus juga salah satunya itu selain ngewing mungkin kayak kita kan juga ada dance gitu ya kan. Nah itu beberapa momen tuh sebenarnya bisa bisa kita gunain juga buat ngasih fan service ini, misalnya kayak tiba-tiba nunjuk. Iya, kadang kan ada gerakan kayak gini, ataupun- nah kita tunjuk lah Iya, dia benar. gitu kan. Terus kalau misalnya kita nyanyi tuh terkadang kan ada ad-libs gitu kan, yang kayak kita Iya. bisa tiba-tiba ngomong gitu. Sautan gitu. Nah itu tuh terkadang ya ada juga fan service itu. Jadi uniknya JKT sih sebenarnya di situ. Iya. Kalau misalnya Kanatsu sendiri dulu sempat setlist apa aja sih? Pertama kan Pajama Drive ya kita, terus sempet yang kayak ada tuh RKJ, Oh, Merah Renegade Tim Putih Shijure, kan. ya. Terus barulah masuk ke tim di TWT, tim T. Pertama aku di tim T TWT, terus ada reshuffle gitu masuk ke tim J. Nah di tim J itu kalau nggak salah setlistnya zaman apa ya, aku lupa sih namanya, Believe atau apa gitu yang kayak buatan gitu loh, bukan setlist biasa. Udah. Kalau Itu doang deh kayak 4 itu. dari semua setlist itu, setlist favorit apa? Terus TWT. lagu favorit apa? Status favorit TWT karena itu generasi kita. Orinya generasi 3 kan. Jadi kayak bener-bener ngafalin dari awal tuh, belajar dari awal bareng-bareng tuh TWT Kayak spesial sih. banget rasanya Iya. gitu. Mm-mm. Kalau lagu Kalau favorit? lagu banyak sih ya, karena kan lagunya banyak banget. Iya. Kita belajar lagu banyak banget. Favorit mungkin ya di TWT itu ada Touku ni Itemo. Kemarin dibawain juga tuh di konser Cishani. Oh iya, jadi Kanas juga sama teman-teman juga habis reuni guys. Kemarin Cishani habis graduation. Betul. Nah terus mungkin ini sih Kak, kan beberapa temenku tuh kayak bingung gitu kayak ngeliat Apa tuh? itu kan JKT ada banyak banget membernya tuh nentuin kayak nyanyinya tuh gimana gitu. Terus akhirnya aku harus kayak ngasih tahu, iya Cishani itu kenapa lo sering lihat, karena Cishani itu center gitu. Nah dulu kalau boleh tahu kayak dulu tuh Kanase, kita kan dulu ada blocking gitu Iya, kan. iya, ada Kanase blocking kayak kan. dapat nomorannya berapa gitu. Dulu nih ya, kalau awal-awal baru masuk banget pas tim merah tim putih, itu aku blockingannya termasuk depan loh. Oh iya. Nomor 4 aku. Jadi center di unit song. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah center di unit song. Jinjo Shugi apa ya? Shugi. Aku lupa Iya. lagi bahasa Indonesia apa. Prinsip cinta suci kalau nggak Prinsip salah. kesucian hati. Gak tau lah pokoknya antara dua itu. Gak tau yang mana yang benar. Prinsip kesucian hati. Iya deh kayak itu benar. Kamu benar. Nah iya Kanase dulu udah endingnya Itu tuh. Kalau dulu dulu- aku ngeliatnya Kanase tuh di mataku kayak orang yang dewasa. Terus Iya kayak kenapa ya? Padahal aku gak merasa dewasa banget gitu tapi dulu aku rasanya emang Kanase kayak oh ini orang yang dewasa.
Kalau dulu aku tuh 13 ingatku. Yang lucu-lucu kan dapetnya Iya, kan. dulu dapet yang jadi aku nyanyi terus dulu tuh lagunya kayak soal kucing gitu, ekor kucing. Ekor Tenshino Shippo. malaikat. Iya, ekor malaikat tuh ekor kucing ya. Pokoknya aku dulu joget-joget bawa balon gitu. Aku tuh pengen banget lagu itu sebenarnya. Demi Kayak apa? impian aku tuh Tenshino Shippo, cuman dapetnya yang seksi-seksi ya udah, dan itu tuh Iya. berlanjut sampai setlist selanjutnya aku selalu dapet yang Soalnya kayak gitu. Kanats tuh dapet maksudnya bajunya merah gitu, terus kayak bold gitu loh. Iya, dan gerakannya Lagunya- juga liriknya yang kayak, maafkan jadi aku gitu. nggak bisa nggak bisa lucu-lucu gitu loh ekspresinya. Dan Harus aku yang pikir kayak maksudnya fierce. emang kayak brandingan Kanatsu tuh emang ke situ. Iya, dan mereka yang ngarahin ke situ, jadi mau nggak mau ya udah deh nextnya aku jadi kayak yang Padahal ngebawain sebenarnya kayak gitu. enggak, berarti Padahal Kanatsu sebenarnya pengennya enggak. lucu-lucu sebenarnya. Aku jujur pengennya lucu. Oke, ini fun fact sih. Aku juga baru tahu. Aku tuh pernah nangis tau gara-gara aku dapet unit song Ameno Pianis. Jadi di setlist TWT itu kan aku berharap aduh semoga aku dapet yang lucu-lucu nih, karena sebelumnya Junjo Sugi kan seksi kan, Iya. pengen dapet lucu. Ternyata dapetnya Ameno Pianis, terus aku nangis. Terus semuanya pada heboh gitu kayak ketawain aku gara-gara kayak kenapa gitu. Terus aku bilang aku gak mau yang seksi lagi, pengennya tuh yang lucu-lucu. Terus kayak emang gak dapet juga sih, ya udah. Karena ya udah menikmati aja tuh. Iya, aku juga dulu kalau aku sesuai sih kemauan, maksudnya aku waktu itu pengen Tenshino Shippo. Terus habis itu pas banget Seven Noji apa ya? Jam Shijiji ya? 7. Jam Shijiji, 7 bla, bla, bla. 7 lewat 12. 7 lewat 12. Iya, itu sama Cidesi gitu-gitu. Itu pas banget waktu itu aku lagi nonton videonya juga KB48. Aku kan dulu suka KB kan. Udah ngulik dulu kan sebelum Iya, belajar. jadi aku Dia emang udah tahu dong lagunya. Iya, lagi nonton terus tiba-tiba aku dapat gitu. Jadi beruntung sih waktu itu dapat sesuai kemauan, tapi sebenarnya ya nggak semua member kayak gitu juga. Jadi Iya. terkadang gimana, kita kan masih muda waktu itu, Iya. jadi belum tahu juga sih apa yang kita mau Iya, gitu. dan pada saat itu kita kayak harus nurutin, ya kita ditaruh di mana kita harus Iya, nurutin dan itu. kayak Mungkin kalau ngikutin. sekarang, kalau sekarang kayaknya lebih membernya bisa explore sendiri gitu, kayak pengennya ini dong, mau ini dong. Karena zaman aku yang akhir-akhir itu kan emang aku yang ngusulin tuh pengen jadi DJ. Pernah sempat ada DJ Nuts. Iya, iya aku tahu. Itu Sama emang- yang kayak pada ngedance Sebenarnya awalnya ada dance project, terus kebetulan aku pengen nge-DJ juga kan, gara-gara image aku tuh udah gaul banget. Ya udah tuh sekalian aja aku jadi DJ-nya, jadi nge-DJ-in sih dance project ini. Oh ya udah diokein gitu. Jadi makin lama tuh kita minta apa dia bakal kabulin. Mungkin kalau awal-awal kita zaman trainee emang kita yang nurutin Iya, manajemen. soalnya kita juga masih ngeliat arah sih. Iya, kayak karena belum mungkin kita nggak tahu mau arah ngerti, kemana iya. kan. Terus akhirnya ya udah tuh kita pengen apa diturutin. Kayak member-member sekarang juga gitu, ada yang pengen main film kan. Ya udah pada main film tuh. Kalau dulu kan nggak ada yang kayak gitu. Iya. Dan kalau misalnya dulu sih, aku nggak tahu kalau sekarang, tapi aku ngeliatnya sekarang mereka juga ada TikTok atau apa. Dulu Iya, kita cuma sosial ada. media lebih banyak sih. Iya, dulu kita harus Dulu delete cuma akun lama. dulu cuma gitu. Twitter kan? Cuman Twitter. Instagramnya juga dulu belum ada gak sih zaman Instagram awal belum ada, banget. belum ada. Dulu adanya kita Google apa ya? Google Drive. Plus. Google Plus. Google Plus. Google Kita Plus, ada iya, Google iya. Plus kayak Jadi kita tuh itu kayak sebagai Instagramnya gitu kan. Kita iya, sharing iya, video di sharing situ. foto video ya. Terus cerita kan kayak kalau sekarang Instagram story, kalau di sana tuh ya udah kita Kalau dulu cerita kita di Google G Plus itu. Terus dulu kita masa-masa apa ya? Masa-masa Lawson, masa-masa Yupi, terus Iya. apalagi HP, aku Oh, lupa. kita tuh dapat HP dulu. Iya. Tapi udah bukan yang kayak sekarang. Oh, bukan sama- kayak sekarang. Sekarang mah udah bagus banget Iya. kamera HP yang dikasih sekarang udah bagus banget. Kalau dulu kita apa ya? Dulu itu kayak HP kita HP nggak bisa. Android. Kita kayak pada nggak mau gitu gunain itu, parah banget. Bahkan sampai fans aku inget banget kayak pada ngeliat kan dulu Twitter ketahuan ya kayak Twitter send for- from iya, apa iya. gitu Hah. kayak ih Twitter for ini Android berarti kan. ini berarti udah dapat HP ini. Tapi dulu tuh kayak nggak banget gitu HP-nya. Terus kayak gimana sih Kak? Aku yakin kayak pasti pada kepo di dalamnya itu kayak perizinan gitu loh, kayak Apa misalnya nih main perizinan? sosmed, main medsos gitu sosmed tuh suka kita- pada asumsi soalnya kayak oh ini pasti ada adminnya nih, padahal dulu enggak. Sebenarnya oh, nggak ada admin, tapi kita nggak bisa login sendiri. Iya, iya, Kita iya. diloginin gitu kayak ngasih HP nih, ntar si JOT yang masukin username sama passwordnya. Terus juga sebenarnya ada rules juga kayak kita boleh update status apa aja, ya kan? iya. Bukan sebebasnya kita Iya. mau nge-follow siapa aja, itu juga ada peraturannya. Bahkan dulu tahu gak sih aku pernah kan juga apa fans kan ada bot-bot gitu kan. Jadi kalau misalnya aku hapus tweet itu tuh muncul iya, di kayak ketahuan gitu, iya. Gitu. Jadi sebelum ada Bahaya cancel banget. culture itu kita tiap hari udah kayak deg-degan gitu di cancel. Tahu gak dulu aku pernah bermasalah karena apa? Gara-gara aku skip upacara. Terus aku nge-tweet, Oh, terus diingetin. karena aku bilang aku kayak ngantuk banget gitu kan. Lu kan soalnya jadwalnya kita kan masih generasi awal sampai 3 gitu, jadi emang masih agak full gitu jadwalnya. Terus kayak waktu itu aku harus sekolah pagi, sedangkan paginya lagi harus ke dahsyat, terus siangnya lagi Iya. harus dahsyat lagi kayak udah lama banget. Dahsyat atau inbox, terus siangnya harus ke teater gitu kan. Terus habis itu
aku ketiduran pas upacara terus aku nge-tweet masuk ke Jakarta dilihat tweet terus aku dihujat gitu kayak dibilang kamu tuh jadi idola harusnya Iya, harus ngasih contoh yang bagus, citra baik dan lain-lain. Iya, kayak Iya, itu kan aku ngerti mungkin sih. negatif ya, kan Iya. konotasinya pasti negatif tuh, skip upacara. Iya. Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak boleh kan. Iya, maksudnya kayak Cuman mungkin kamu waktu itu iseng gak sih kayak nge-tweet gitu? iya, Kayak dan cuma pengen waktu itu kan curcol aja. masih 13 tahun. Jadi sebenarnya ini sih aku terkadang ngelihatnya apa ya? Kalau misalnya ngeliat dulu tuh kayak rasanya kayak sakit hati banget gitu. Tapi kalau sekarang ya sih gue masih bocil gitu Iya. loh. Jadi kayak ngasal aja gitu. Gue lagi Iya, mikir emang apa ngasal terus sih itu. gue tweet. Terus kalau Kanas dulu kayak ngejalanin Golden Rules inilah ataupun kayak semua yang tadi aku bilang kan masa kalau Jakarta kan jatuhnya jadi idola gitu ya. Iya, jadi idola. emang ada citra yang harus Betul, ditampilin harus gitu. Itu dijaga. ngejalaninnya susah nggak rasanya? Mungkin karena kita masih bocah waktu itu ya, jadi agak berat aja. Kayaknya agak berat kan kita ngejalanin itu. Tapi kalau misalnya sekarang dipikir-pikir nggak berat sih Iya, sebenarnya. karena kita Kayak udah kerja kita kali ya. tinggal ya udah sih kita tinggal nurut aja, tinggal patuhi aja gitu. Jatuhnya kayak punya orang tua gitu. Iya sebenarnya kalau lihat positifnya, cuman kalau dulu kita ngerasa kayak aduh dikekang nih gitu kayak aduh nggak bisa kemana-mana, aduh udah deh mending keluar aja lah udahlah. Iya, Kayak nggak suka diatur-atur kayak gitu kan. Dulu ngerasa gitu mungkin karena kita masih bocah juga, egonya masih ya bocah. Kalau sekarang kan kita lebih dewasa. Jadi kayak mikirnya coba aja masih di sana. Iya, gitu bener nggak banget, sih? bener banget. Ada Soalnya lah kadang kepikiran kayak gitu. Soalnya kayak beda dunia banget sih. Iya. Apa ya? Pokoknya kalau misalnya udah masuk ke dalam kayak jadi member atau apa tuh kayak terus kayak spend time sama fans itu emang kayak lagi di dunia yang lain aja gitu. Bener-bener kayak beda bukan gitu loh. sehari-hari gitu. Iya. Wow, keren ya. Jujur ya sedikit kangen gitu. Tapi kangen itu sempet terobatin karena aku sempet reuni pas kita 10 ini ya, anniversary 10 NF ke 10 itu ketemu sama member-member baru juga. Yang itu juga awkward sih. Aku ada beberapa yang nggak kenal. Maksudnya member Member baru Iya, ya iya, kan. Terus aku kayak bingung gitu ini namanya siapa gitu Iya, ya. kita nggak tahu Tapi mereka, makin seneng mereka lah. juga mungkin nggak Iya, tahu nggak tahu gitu. Tapi makin seneng lah ngeliat ya JKT makin gede gitu. Iya, udah besar banget tuh. Terus berarti Kanas itu kan dunia entertainment nih, maksudnya waktu itu grade-nya kapan ya? Tahun apa? 2017-an. Terus waktu itu awal mulai ke dunia entertainment tanpa JKT48 tuh jadi apa dulu? Jadi apa ya? Jadi apa? Frog. Enggak. Aku tuh kan keluar JKT nih. Tiba-tiba niatnya keluar JKT tuh sebenarnya pengen masuk kedokteran kan. Tadinya ya. Karena lagi fokus kuliah. Jadi kan itu lulus SMA, aku sekalian udahlah keluar dari JKT pengen fokus sekolah nih. Tadi niatnya pengen kedokteran, terus ternyata pas aku baru keluar JKT itu nggak ada selang sebulan ada kayak manajemen yang nawarin gitu loh, manajemen talent, manajemen artis gitu kan. Kayak nawarin FTV lah, web jadi kayak series. Jadi sinetron gitu. akhirnya aku sibuk syuting nih. Nah pas syuting ini, mamaku ngeliat kayak ini kamu sibuk banget ya. Jadi kayak nggak mungkin nih kayak kedokteran udah nggak Iya usah sih, daripada karena dokteran gila buang-buang duit banget dan ya. lain-lain kayak udah nggak akan bisa, nggak akan kekejar gitu. Terus aku kayak ya udah deh, aku kuliah apa aja deh gitu. Akhirnya ya udah sekarang ambil ilkom. Walaupun dulu aku sempet di ilpol juga loh Zep, 1 Demi semester. Nggak salah banget. Aku tuh kayak aku tiba-tiba politik. Tapi aku juga lucu sih gitu. Makanya kamu apa? Ilpol apa? Aku hubungan internasional. Oh sama ya, aku itu hubungan internasional. Bareng Aurel tuh dulu. Tiba-tiba langsung nyalek ya. Aduh, 2029 langsung nyalek. enggak dulu ya. Nah, jadi aku masuk ilpol ini kan aku nggak tahu kan HI itu adalah ilmu politik. Parah banget. Dulu kan Natsu kalau masuk HI itu karena apa? Karena dulu si Aurel ini, ayo Nats, HI aja. Terus kayak, oke, terus dia bilang katanya gini, nanti kita bisa kerjanya bisa jadi diplomat ya ke luar negeri. So aku, oke, menarik banget. Ya udah, aku HI. Terus dia bilang gini, terus ditambah si kampus ini kayaknya menawarkan program kayak 2 tahun di sini, pokoknya 2 tahun di sini, setahun di luar negeri, nanti seru udah banget. S1, S2 kayak gitu loh kalau iya. nggak salah ya. Jadi aku tergiur gitu kayak, menarik banget. Terus kayak ya udah, pas masuk ilpol. Wah kayak menarik banget gitu. Matkulnya apa? Sistem hukum internasional. Iya Wow. lagi etika internasional gitu. Terus kayak sistem hukum di Indo aja aku nggak tahu ada apa aja ya. Ini internasional gitu. Nah terus apa namanya? Tapi emang pas aku masuk KI juga Kak, kan tadinya maksudnya aku kan maunya ya nyambung-nyambung sih sedikit Iya. kayak ada kebijakan publik ataupun ilmu Tapi beda tahu dipisah lagi sebenarnya. Iya. Dari ilmunya ada kebijakan publik, ada HI. Kalau Iya di kampus benar. gitu. Nah tapi dulu yang lucu, mamaku tuh ngomong hal yang sama, masih stereotype anak HI itu. Mamaku ngomong, kamu kalau masuk HI, kamu nanti bisa traveling. Tuh, bener kan? Kayak ketipu Bisa deh. Kita traveling ketipu jadi deh. diplomat gitu. Terus gue, kok kita ini banget ya kayak emang jadi diplomat segampang itu ya. Iya.
Dulu mungkin mikirnya iya ya. Iya. Oh kalau misalnya lulus kuliah udah nih auto jadi diplomat, pergi deh ke luar negeri. Tapi ternyata nggak semudah itu. Iya, jadi kayak ya sebenarnya kita ya salah satu apa ya bisa dibilang tantangan member-member JKT48 ini sih juga ngebalance pekerjaan sama sekolah. Iya. Karena kan kita semua sebenarnya masih di bawah umur gitu kan, masih banyak yang dulu aku SMP. Kamu Kanatsu suka tidur nggak di sekolah? Iya, suka tidur. Dan aku suka izin juga karena kan emang harus cabut duluan Iya. kan. Aku aja Tiba-tiba SMA itu sampai pindah sekolah 3 kali gara-gara nggak bisa izin gitu, sekolahnya pada ribet. Aku pindah akhirnya sampai nemu sekolah yang gampang izin. Kalau aku nggak ribet tau gak karena apa? Karena mereka pikir aku atlet. Jadi Oh, dipikirnya tuh atlet. Densu kayak cuman atlet. Aturan aku gitu juga ya, bilangnya atlet bukan artis. Mungkin Enggak, kalau bilangnya tapi artis, lucu banget dia pada pas kayak aku rese gitu. lulus baru pada tahu itu tuh artis. Jadi mikirnya tuh pada oh ini atlet gitu. Tapi sempat kalau aku tuh bukan kayak disuruh pindah atau gimana, tapi sempat dipanggil ke ruangan BK. Terus Jadi kayak aku disuruh lihat ke kaca. ini ngapain disuruh dance? Mending gak suruh dance kayak lihat kamu sekarang lihat itu badan kamu sekarang kayak kamu kurus banget gitu terus kayak kayak kecapean gitu terus dibilang terus tiba-tiba disambungin dibilang kalau misalnya kamu pakai rok pendek terus yang nonton 1.000 orang berarti kamu mendapatkan 1.000 dosa. Wow. Jadi kayak dulu Serem juga, Zep. iya makanya dulu tuh sebenarnya tekanannya banyak sih jadi member gitu jadi cuman sekarang udah ngelihat kayak ke belakang kayak oh nggak separah itu juga ternyata. Iya, nggak separah itu sih. Terus kalau Kanat sekarang kan aku lihat di bio Instagramnya itu socio traveler. Sebenarnya agak nyambung juga sih guys sama jurusan hubungan internasionalnya. Karena kan akhirnya traveling juga ya. Nah sekarang ternyata iya kan? tanpa aku harus kuliah di hubungan internasional, aku bisa mencapai kerjaan itu loh. Bener-bener. Nah gimana Kanat kayak mencapai maksudnya gimana sih caranya kayak bisa traveling tapi kayak itu dijadiin pekerjaan gitu. Karena aku yakin sekarang kan udah banyak content creator gitu kan. Terus kayak apalagi kan tiap saat content creator berubah-berubah mulu gitu. Wah sekarang mah semua orang jadi content creator ya. Iya. Kayak bikin TikTok aja udah jadi content creator. Kalau dulu kan kita susah. Kayak kita harus jadi member Iya, JKT dulu. audisi gitu. Harus jadi artis. Kalau yang artis harus casting dulu buat jadi orang terkenal. Kalau sekarang mah content creator gampang banget, tinggal sosmed, upload ya, model upload doang sudah terkenal. Punya banyak followers gitu. Nah, kalau aku Kanatsu- itu social traveler ya tadi ya. Sebenarnya ya itu social travel sambil bersosialisasi gitu ya Zep ya. Kebetulan aku kan waktu itu awalnya ikut kayak pengabdian masyarakat gitu. Oh, iya. Bareng ada yayasan namanya Arah Pemuda kan. Nah aku sekali ikut tiba-tiba dipanggil lagi buat ditawarin jadi brand ambasadornya. Itu tahun 2022 kayak. Akhirnya aku jadi brand ambasadornya. Oh sampai sekarang berarti? Enggak, itu di full di 2022 ini aja sampai 2023 awal kayaknya Januari. Itu benar-benar ikut kegiatannya terus kan, pengabdian di berbagai kota gitu, ada di Jogja, ada Labuan Bajo, ada di Bangka Belitung. Nah, terus sekarang baru banget tahun ini tiba-tiba dihubungin lagi, ditawarin lagi. Oh ya udah aku masih mau lah karena aku emang tertarik gitu. Iya karena saya emang suka Emang traveling suka, gitu. emang suka travelingnya. Terus ya udah akhirnya aku ikut lagi. Kebetulan nanti November itu ada lagi buka open volunteer juga ke Labuan Bajo. Jadi karena berarti role tugasnya tuh kayak mempromosikan wisata Indonesia gitu atau gimana? Sebenarnya ada bagian itu juga, tapi bagian utamanya ada lagi Zap. Kayak kan ini kan kita tuh pengabdian masyarakat yang dimana di sana itu kita emang ngelakuin kegiatan yang emang punya tujuan ngebantu masyarakat desa dengan melakukan aktivitas program kerja gitu Zap. Oh jadi jatuhnya ngebantu orang-orang masyarakat yang tinggal di sana juga. Iya betul. Oh jadi nggak traveling aja sebenarnya Traveling itu adalah ada ada tujuannya. di hari terakhirnya. Oh. Di hari terakhir setelah kita volunteer di desa ini itu hari terakhir ada day trip ya gitu. Oh volunteer Satu ini berarti hari. terbuka untuk umum gitu. Umum. Jadi Buat 15 mereka tahun bisa sampai 35 traveling tahun. bareng sama kanal sejatuhnya. Jadi maksudnya kayak Iya. spend time bareng. Iya. Oh. Di sana tuh kita bikin program kerja kan kayak selama seminggu. Kadang ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Kalau yang buat besok Labuan Bajo cuma 3 hari di desanya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu semingguan gitu Zep. Ada yang paling berkesan nggak kayak cerita apa? Soalnya kan mungkin kan aku relate dikit soalnya sebelum kan? Kayak Zebi orang-orang aku tuh liat sering deh kegiatan orang-orang tuh kayak kayak gitu. bingung kayak kenapa sih Zep kayak padahal kan emang aku JKT48 udah lama cuma kan bukannya gimana maksudnya aku juga feel bad buat para fans JKT dan member JKT karena kayak ke-drag gara-gara aku tuh politik gitu beberapa iya. saat tuh ada beberapa fans lah yang kayak komplain udahlah nggak usah bawa JKT48 ke politik atau gimana aku tuh niatnya emang gak kayak gitu sama sekali dari Ya mungkin awal politik kan emang agak sensitif ya. iya jadi kayak gitu loh. emang personal brandingnya udah melekat banget soal aku JKT ini terus
sebenarnya tuh udah jauh banget. Aku kan 23 tahun kemarin, 22 tahun, berarti jatuhnya udah 9 atau 10 tahun setelah aku di Jakarta 48 gitu. Jadi maksudnya pertama kali aku masuk ke politik itu juga karena aku tuh bikin NGO juga, semacam pengabdian masyarakat kayak gini. Sama teman-teman tuh ngajar di Cilincing gitu. Dan maksudku yang bikin aku tergerak waktu itu aku sedih banget soalnya kan ngelihat banyak anak-anak kecil ini yang ditinggalin orang tuanya. Terus akhirnya mereka punya ibu asuh. Kayak ibu asuh ini bisa punya kayak 9 anak gitu. Oh, banyak ya. Terus habis itu kebetulan juga lagi pandemi aku harusnya magang magang di Dubes atau gimana, tapi karena nggak bisa akhirnya dapetnya magang di partai politik. Jadi sebenarnya petku tuh berarti dari situ gitu. ya barulah masuk Iya, nih terus ke aku partai kayak politik. kayaknya aku bisa ngubah sesuatu kalau misalnya aku masuk gitu. Nah, kalau Kanasa kayak ada cerita yang mengesankan juga lesson learn gitulah. Ya ada sih pasti ya. Mungkin awalnya tuh juga aku sebenarnya kalau si volunteer itu aku iseng tuh. Jadi dulu mungkin aku pernah berada di toxic relationship. Aku galau-galau. Akhirnya cobalah healing dengan ikut kegiatan yang kayak gini. Karena kalau cuma jalan-jalan doang menurut aku kayak ya udah sama aja. Apa ya tujuannya Ketika pergi juga, misal malah ke galau Bali, gak sih? ke Iya. Bali, oke di sana fun. Pas balik ke Jakarta, Canggu babes gitu. Iya. Pas balik ke Jakarta udah balik lagi tuh Iya, cerita-cerita di Jakarta jadi kayak sedih lagi. Akhirnya pas ketika aku ngikut si volunteer ini itu beda gitu, healingnya bener-bener bermakna gitu loh. Kayak di sana, karena di sana kan kita ketemu banyak orang, kita bisa ngerasain jadi orang itu, kayak tinggal di desa dan lain-lain, kayak lebih ngebuka pandangan kita aja terhadap dunia gitu. Lebih bisa ngeliat dari berbagai macam sisi. Dari situ aku bener-bener ke healingnya itu adalah oh ternyata misalnya kehidupan aku tuh segini tuh udah lebih dari cukup loh. Kenapa aku sering ngeluh ya, kenapa aku kayak masalah-masalah dikit aja dilebain gitu, kayak overreact gitu, overthinking lah. Kayak sebenarnya tuh masalah ini gak seberapa dibanding orang-orang di luar sana. Dari situ aku dapat banyak pelajaran. Akhirnya nagih tuh ikut terus deh. Terus akhirnya ternyata jadi kerjaan juga Akhirnya gitu. jadi kerjaan juga, positif ya, alhamdulillah. Tadi tuh aku sempet mau nanya juga kayak gimana caranya sih, maksudnya bikin hobi tuh jadi kayak kerjaan Iya, gitu. Tapi iya, udah iya. kejawab tadi sebenarnya. Ya ini sih asalkan mungkin kalau misalnya teman-teman yang nonton juga gitu kayak punya punya passion gitu. Betul. Ataupun punya kesukaan terhadap sesuatu lah. Kita lihat sekarang content creator banyak yang kayak suka make up terus akhirnya ngepost tentang Iya. make up tiba-tiba jadi kayak Dan itu beauty emang influencer. emang passion dia, pasti Iya. itu kayak lebih enjoy ngejalaninnya. Jujur aja aku udah ngerasain berbagai macam kerjaan kan, tapi yang emang aku klop itu adalah ya ini, Traveling ini. Karena sebelumnya mungkin abis JKT itu kan kayak tadi tuh ngartis lah ya, ibaratnya syuting FTV, web series dan lain-lain di dunia acting gitu. Itu menurut aku capek banget karena syuting sampai pagi terus Realitanya dimarah-marahin. gimana sih Kak? Soalnya kan kalau Itu dulu capek banget. aku kan ya nggak tahu deh dibanding JKT sama itu apa sama aja? sama. Oh, sama. Wah itu mental harus kuat Zep, kayak Sumpah. itu marah-marah gitu loh. Dulu aja kita sering Karena aku sering sering ulang-ulang kambuh, take-take. asma tiba-tiba. Iya kalau Jadi JKT lebih mungkin penyakitan. fisik kita capek Iya. ya. Lebih kecapek kan karena dance gitu kan, terus ada latihan fisik itu Kalau capek. ini mental. Kalau ini mental gitu karena kayak kita salah dikit terus kayak dimarahin itu yang kayak marahin kayak di JKT lah. Di JKT juga sempet Iya. dimarah-marahin kan. Kita ada lah. Untungnya udah kebangun di situ. Jadi untungnya di situ aku udah mentalnya udah kuat nih. Jadi ketika Kita di dalam tuh kayak survival show aslinya. iya, itu udah kuat. Tapi lumayan banget sih itu ngebangun mentalnya. Jadi kuat banget sekarang. Tapi lucu sih dulu aja tuh aku ingat kalau kita ada di GBK itu aku mau paling cepet karena dapat poin plus kan. Iya. Katanya dapat poin plus. Padahal nggak jadi Padahal apa-apa. nggak. Terus itu ada yang pingsan-pingsan juga loh kayak lari Iya. di GBK banyak banget. Tapi ya di satu sisi aku jadi ngerti kayak oh kayaknya itu cara mereka biar motivasi kita karena kayak gimana caranya lagi gak sih kantor anak kecil gitu selain Iya kayak sih, ngasih tahu bener-bener. kamu dapat poin melakukan sesuatu. Terus kalau telat tambah lagi larinya kan. Tambah lagi Dapat hukuman kayak lagi. dapat kayak ngasih tahu anak TK dapat stiker bintang gitu. Iya benar kayak Dapat semacam itu. reward lah gitu. Nah terus mungkin terakhir kali ya tadi kan kita udah banyak cerita nih terus juga senang juga tahu kayak Kanatsu sekarang udah lebih happy juga terus Iya. udah dapat pekerjaan yang sebenarnya masih masih berkorelasi dengan dunia entertainment gitu. Masih sih sebenarnya karena kan bikin konten juga kan Iya. tetap lah ya. Harus aktifin sosial media buat konten bikin kontennya gitu. Iya benar. Kalau Kanasa ada ini enggak hal yang pengen dipromoin gitu ataupun kayak pesan mungkin kayak buat fans-fans yang dulu atau whatever JKT yang Apa dulu nih? masih ngikutin Kanasa gitu. Kalau yang dipromoin ada yang mau dipromoin? Sebenarnya banyak sih ya yang masih ngikutin, alhamdulillahnya masih banyak gitu kayak DM komen-komen kan itu kita bisa lihat dari engagement Iya. sosial media kita ya. Fans tuh masih aktif gak atau enggak, ternyata masih banyak yang aktif. Ya mungkin aku mau berterima kasih nih ya karena udah masih setia sama aku. Terus mungkin aku pengen dulu kan aku pernah main game ya Zep. Iya.
streaming game tuh, gamers juga, tapi itu udah tahun 2020 2021 gitu. Di platform ada. Nah, si platform ini udah tutup. Jadi akhirnya aku juga udah nggak main game lagi tuh. Yeah. Mungkin aku pengen ini masih bingung ya jadi atau enggak, pengen streaming lagi sih, main game lagi di YouTube aku. Terus sama ya mungkin ini tayangnya kapan ya? Minggu Masih depan, baru minggu atau depan. kalau tayangnya masih baru, boleh aku mau promo ini kalau buat teman-teman yang mau ikut volunteer bareng aku ke Labuan Bajo. Iya, kapan lagi kan trip bareng? Iya, dan itu gratis ya. Kalian bisa cek di Instagram @arahpemuda. Terus gratis, itu Kak? tapi ya ada ininya, nanti ada isi data kayak Oh. kayak wawancara, ada tahap-tahap seleksinya lah. Tapi gratis plus dibayain beasiswa kuliah sampai lulus, terus juga dapet uang saku juga. Seru banget, bermanfaat. Tanggal 10 sampai 14 November jadwalnya. Itu sih paling. Terus apalagi kesibukan Elsa mungkin? Udah sih, paling aku lagi jalan-jalan aja. Kemarin aku habis dari Nepal juga. Oh iya? Sebenarnya jalan-jalan itu tuh emang apa ya? Itu jalan-jalan pribadi. Tapi kayak ketika aku tahu nih mau jalan-jalan, itu tuh suka ada brand yang masuk, ada campaign. Jadi dari situ aku merasa dapat cashback nih gitu. Sebenarnya kalau jalan-jalan pure jadi bisa masuk pakai juga ya brand kayak gitu. Iya, kemarin tuh dapat kayak Uniqlo kan barang. Jadi kayak ya udah aku konten di sana gitu kayak. Kalau lumayan. Kanatsu tuh misalnya bilang mau trip gitu, itu diumumin dulu terus tiba-tiba brand masuk biar orang-orang ketahu kan ya. sistem Sebenarnya harusnya marketing. kayak gitu sih sebenarnya kalau mau brand banyak yang masuk kayak gitu. Cuman kemarin tuh aku nggak nerapin itu. Oh emang nggak, cuman aku ngeliat di Instagram Kanatsu, emang Kanatsu udah brandingnya traveler gitu sih. Jadi Iya aku ngeliatnya kali mungkin ya. udah masuk ke niche. Dan- Oh ini sosmed travel Iya. enthusiast nih gitu. Tapi kebetulan aja sih campaign itu mau berjalan tuh di tanggal yang aku jadi pergi gitu. hoki juga waktu itu tiba-tiba. Kayaknya mau hoki aja pas deh. banget, Oke, dapat pas banget. branding Sebenarnya kayak sih nextnya kayaknya buat para content creator enaknya ditulis gitu, karena banyak juga sih content creator Di-announce kayak gitu gitu. ya? Iya, banyak yang kayak gitu, kayak open apa gitu kan, open endorsement atau open promosi gitu-gitu. Mau pergi ke sini nih, mau pergi ke sini tanggal segini. Nah, harusnya sih kayak gitu biar pada masuk ngehubungin. Aku enggak waktu itu. Karena emang niatnya sebenarnya enggak pengen buka kerjaan, emang pengen pure liburan. Cuman kebetulan ada yang masuk, oke lah, enggak apa-apa gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada apa ya, agency manajemen yang lagi nge-range trip kemana gitu, travel Boleh agency, banget. itu bisa langsung kontak Kanatsu. Karena aku juga ngeliat Instagramnya itu juga bikin aku pengen healing juga sih. Nah, kayak kamu Pengen butuh banget, deh, Zep. kayak Ayo, Zep, ikut yuk. setelah selesai kampanye tuh kayak non-stop kayak kerja terus. Jadi kayak mungkin mana tahu nanti kita trip lagi ya. Iya, guys. kita kayak harus trip bareng sih. Kayak menarik ya. Iya, Atau bikin dengan konten-konten. NGO kamu itu loh, Zep. Iya, Itu harus diaktifin lagi sih tapi kayak kalau kamu di punya kayak Cilincing gitu. sih Kak, di Iya, maksudnya, Jakarta. nah, dibikin di daerah lain gitu. Iya benar. Nanti kita coba ya, kita masuk lagi ke pengabdian-pengabdian ini. Terus aku juga mau makasih banyak banget sama Kanatsu udah reuni, seru banget. Kita ngobrol hari ini ngomongin masa-masa Gen 3. Iya. See you guys. Boleh kasih tahu juga rekomendasi topik yang kalian pengen tahu di komentar YouTube ya. Thank you. Thank you. Oke, heavy rotation. 1, 2, 3. I want you, I need you, I love you. Di dalam benakku keras berbunyi irama mujiiku. Heavy rotation. Gila gak kita masih hafal? Sumpah